Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma bad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Para jamaah rahimakumullah, di awal pembahasan perang Khaybar kita sudah bahas bagaimana suku Ghatafan yang sudah siap-siap untuk membantu kaum Yahudi di Khaybar. Namun akhirnya mereka pulang sebab ada suara yang berasal dari belakang pasukan mereka yang mengatakan bahwa Ghatafan diserang, selamatkan anak-anak kalian, selamatkan harta kalian, selamatkan istri-istri kalian. Maka kemudian orang-orang Ghatafan ini pulang. Dipimpin oleh siapa kemarin, Pak? Ya, pemimpinnya namanya Uyainah ibnul Hizn, yang kata Nabi adalah ahmaqul muta', orang bodoh yang ditaati. Itulah Uyainah ibnu Hizn. Nah, para jamaah rahimakumullah, ternyata sampai di Ghatafan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi niat untuk membantu Yahudi Khaybar itu masih bulat, sehingga mereka kemudian kembali ke Khaybar. Nah, sesampainya di Khaybar, ini perang sudah selesai. Jadi ghanimah atau harta rampasan perang itu sudah dibagi-bagi kepada para sahabat semuanya. Lalu apa yang dikatakan oleh Uyainah ini ketika sampai di Ghatafan? Ya Muhammad, bagi dua dong. Kan saya nggak jadi bantu Khaybar. Itu kata Uyainah. Nah, para jamaah rahimakumullah, Uyainah ini kan dulu ditawari oleh Nabi, yaitu ketika berpapasan mau menuju ke Khaybar, Nabi mengatakan, wahai Uyainah, kamu kembali saja, nanti kalau kami yang menang, kami akan bagi dua, yang separuh untuk saya dan para muslimin, dan yang separuh untuk suku Ghatafan. Tetapi Uyainah ini mengatakan, wong jumlahmu cuma 1.400 kok, sementara jumlah mereka 10.000, ditambah saya 5.000. Menang apanya? Yang ada adalah nanti kamu akan kalah dan akan saya jadikan tawanan. Itu yang terjadi sebelum perang di Khaybar. Namun bersebab adanya orang yang menurut Nabi adalah malaikat yang berteriak dari belakang mereka mengatakan bahwa selamatkan anak-anak kalian, selamatkan istri-istri kalian, selamatkan harta kalian, Ghatafan diserang. Maka kemudian suku Ghatafan ini kembali. Jadi kembalinya bukan karena disuruh Nabi, tetapi karena khawatir sukunya diserang. Nah, para jamaah rahimakumullah, sekali lagi, begitu Uyainah ini tiba di Khaybar, dia mengatakan, bagi dua dong, kan saya tidak jadi bantu Khaybar. Saya sengaja pulang, katanya. Sehingga kamu Muhammad leluasa untuk memasuki Khaybar. Tetapi kemudian Nabi mengatakan, wahai Uyainah, kamu pulang itu kan gara-gara ada orang yang berteriak di belakang, bukan karena memberikan kesempatan kepada saya. Nah, dikatakan begini, Uyainah ini kemudian merunduk, tapi masih mengatakan, ya kalau begitu, ya terserah deh, berapa saja. Pokoknya ada bagian buat saya. Ngeyel, Pak. Maka disebut Nabi ahmaqul muta', orang bodoh yang ditaati. Maka kemudian Nabi mengatakan, untukmu Jabalul Khali kama ra'aita fil barri. Jadi perlu diketahui bahwa Uyainah ini semalam sebelum sampai ke Khaybar itu dia bermimpi melihat gunung yang amat tandus, gersang, tidak ada apa-apanya.
Kemudian dalam hati dia mengatakan, siapa yang mau gunung kayak begini? Gersang, tidak ada apa-apanya. Dikasihkan pun saya tidak mau. Nah, ketika Uyainah mengatakan bagi dua dong, maka Nabi mengatakan, buatmu gunung yang tandus seperti yang kau lihat pada mimpimu. Itu yang disampaikan oleh Nabi. Nah, ini adalah sebuah keajaiban. Tetapi Uyainah sama sekali tidak tersentuh. Kemudian dia malu-malu dan akhirnya kembali ke Ghatafan. Nah, para jamaah rahimakumullah, mungkin bagi orang lain yang disampaikan Nabi ini adalah sebuah keajaiban yang luar biasa, yang bisa menuntun seseorang menuju ke hidayah, menuju ke Islam. Tetapi tidak dengan Uyainah. Ini pernah terjadi juga kepada seorang Yahudi yang bernama Qobbas. Qobbas ini dulu waktu perang Badar itu sedang menggembala kambing di balik bukit yang ada di Badar. Kemudian dia mendengar suara brak, brak, brak gitu. Dia penasaran. Nah, kemudian dia naik ke atas bukit dan dia mengintip dari sana, dan tampaklah di kejauhan ada dua pasukan yang sudah saling berhadapan. Yang satu kira-kira jumlahnya 1.000, sementara yang satunya jumlahnya kira-kira 300-an. Nah, ini tontonan luar biasa ini, live. Nah, ternyata setelah terjadi perang, ternyata pasukan yang jumlahnya lebih banyak atau sekitar 1.000 itu ternyata lari terbirit-birit. Dan dalam hati Qobbas ini mengatakan, ma ra'aitu ajaban hum farukan nisa. Belum pernah aku lihat sebuah kejadian yang luar biasa. Mereka yang jumlahnya banyak, mereka yang jumlahnya 1.000, itu lari terbirit-birit atas jumlah yang sedikit, seperti wanita yang sedang ketakutan. Ini yang dikatakan oleh Qobbas. Tetapi ini dalam hati kata-katanya. Nah, setelah 3 atau 4 tahun kemudian, setelah terjadi perang Badar, 3-4 tahun kemudian, Qobbas ini suatu saat sedang duduk-duduk di tepi pasar. Kemudian datanglah Nabi, dan Nabi ini mengatakan, hai Qobbas, apa kabar? Kaifa haluk ya Qobbas? Loh, kok tahu nama saya Qobbas? Ini dalam hati Qobbas ini. Kabar baik ya Muhammad, bagaimana dengan Anda? Kata Nabi, ya saya baik juga. Kemudian kata Nabi, Qobbas, kamu kan dulu yang melihat perang Badar di atas bukit. Qobbas ini kaget. Loh, kok tahu? Padahal jarak perang antara Qobbas ngintip ini, itu jaraknya jauh. Jadi ditambah lagi dengan tidak mungkin waktu perang kemudian memperhatikan di sekelilingnya dan kenal wajahnya. Itu tidak mungkin. Tetapi Nabi mengatakan, kamu kan dulu yang nonton perang Badar. Qobbas ini kaget. Memangnya kenapa ya Muhammad? Kamu kemudian mengatakan, sungguh luar biasa. Belum pernah aku lihat sama sekali pasukan yang jumlahnya lebih besar lari terbirit-birit oleh pasukan yang jumlahnya lebih kecil. Seperti halnya wanita yang lari ketakutan. Itu kan yang dulu kamu katakan dalam hati. Maka para jamaah rahimakumullah, Qobbas ini langsung menjawab dengan jawaban, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka kemudian dia masuk Islam. Ini yang terjadi pada Qobbas. Tetapi itu tidak terjadi pada Uyainah. Ya, pulang saja. Tidak ada kesan sama sekali. Baik, kita lanjutkan pada kisah Khaybar. Nah, sekarang Khaybar ini sudah menjadi hak sepenuhnya oleh orang-orang muslimin. Lalu bagaimana urusan dengan orang-orang Yahudi?
mereka kemudian pasrah. Mau diusir, mau diapakan, mereka pasrah. Sebab pengalaman-pengalaman yang dulu, ketika Yahudi ini kalah kemudian diusir oleh Nabi. Itu terjadi di Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Sementara Bani Quraidah itu karena yang memutuskan bukan Nabi, yaitu Sa'ad bin Mu'ad, atas permintaan orang Yahudi sendiri. Ternyata Sa'ad bin Mu'ad ini justru memutuskan lebih berat daripada keputusan Nabi, yaitu dieksekusi semuanya. Itu yang terjadi. Nah, di Khaybar ini mereka pasrah. Mau diusir atau mau diapakan, mereka pasrah. Kemudian orang-orang Yahudi dikumpulkan untuk menerima keputusan apa yang akan diputuskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi dari mereka ini punya usulan. Usulannya, kata mereka, wahai Muhammad, di Khaybar ini terdapat puluhan ribu pohon kurma. Ada sekitar 80.000. Dan kami lebih tahu tentang Khaybar. Bagaimana seandainya engkau biarkan kami di Khaybar untuk menggarap kebun-kebun kurma ini, tetapi ini tetap menjadi milik kaum muslimin 100%. Biarkan kami yang mengelolanya, dan kami akan kirim hasil panennya ke Madinah. Itu yang diusulkan oleh orang-orang Yahudi di Khaybar. Nah, Nabi kemudian langsung sepakat dengan usulan daripada orang-orang Yahudi ini. Oke, kalian boleh tetap tinggal di Khaybar, tetapi semua kendali berada di Madinah. Silahkan kalian urus, dan hasilnya bagi dua. Separuh untuk kalian dan separuh untuk Madinah. Masya Allah, luar biasa ini Bang. Jadi posisinya sebagai budak, tawanan kalah perang, tetapi kemudian masih dikasih separuh. Ini luar biasa. Tidak ada selain Islam itu yang begini. Maka orang-orang Yahudi ini gembira luar biasa. Mereka senang bukan main. Dan akhirnya karena kesenangan itu, kemudian mereka membuat sebuah acara. Ya, kalau sekarang mungkin tasyakuran atas diperkenankan usulan mereka. Dan diundanglah Nabi dan beberapa sahabat untuk ikut makan-makan. Nah, para jamaah rahimakumullah, dari juru masak itu, yaitu orang yang bernama Zainab binti Haris, ini masih mempunyai dendam dengan Nabi, sehingga kemudian Zainab ini menyelidiki bagian mana, daging bagian mana yang paling disuka oleh Nabi. Setelah ketemu, setelah dia tahu daging yang paling disuka Nabi adalah bagian paha, kemudian daging ini dibubui racun oleh orang yang bernama Zainab binti Haris, sebab dendam. Kenapa? Sebab orang tuanya, suaminya, dan kerabat yang lainnya terbunuh dalam perang Khaybar ini. Nah, para jamaah rahimakumullah, lalu bagaimana dengan kondisi Nabi setelah ini? Apakah racun itu akan berpengaruh terhadap keselamatan Nabi? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.